Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, tadi imam kita membaca ayat, membaca surat Al-Qadar. Maunya saya tidak usah panjang-panjang katanya Bapak Wakil Gubernur tadi, tapi biar ada yang nyangkut ilmu walaupun sedikit. Bapak Imam kita tadi menyampaikan sebuah surat yang akrab di telinga kita, yakni surat Al-Qadar, menerangkan tentang bagaimana Al-Quran diturunkan dan bagaimana malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya Al-Quran diturunkan pada saat Lailatul Qadar? Yakni Al-Quran jumlatan wahidah, satu paket, gampangnya begitu. Itu min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Adapun Al-Quran diturunkan dari langit ke dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berangsur-angsur, yang kemudian kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Para jemaah sekalian, Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu mukjizat terbesar yang pernah ada dan sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Para nabi punya mukjizat, para rasul punya mukjizat. Misalnya kita kenal Nabi Musa punya mukjizat, tongkatnya dilempar menjadi ular, dipukulkan ke lautan menjadi jalan raya. Nabi Isa mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim punya mukjizat dibakar hidup-hidup tidak mempan dan sebagainya. Nabi Muhammad punya mukjizat. Mukjizat yang selain Al-Quran banyak, dan mukjizat itu adalah sebagai bukti bahwa seorang itu adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur Kiai Misbah, nah, beliau ini salah mulu tadi. Kiai Misbah gitu saja. Nama saya panjangnya Misbahul Munir, tapi kalau kawan-kawan memanggil Kiai Misbah. Kalau tadi disebut Kiai Misbah itu pengurus MUI. Oh ya. Kalau pengurus MUI pusat mesti ada tandanya, apa? SK. Benar nggak? Bapak Muhammad Lakotani, beliau adalah wakil gubernur. Apa buktinya? Mesti ada SK-nya. Seorang rasul kalau mengatakan saya Rasulullah, saya utusan Allah, maka dia harus punya bukti. Kalau kiai nggak usah. Nggak usah bukti ya. Mana buktinya kiai itu? Nggak usah. Kalau di Jawa itu dipanggil kiai karena ikiai katanya. Ini saja gitu. Gitu. Kalau Pak Wakil Gubernur insya Allah tahulah. Kenapa dipanggil kiai? Karena bahasanya ikiai, ini saja gitu. Dari sekian orang-orang ini saja. Para jemaah sekalian, para rasul mesti punya mukjizat. Seakan-akan mukjizat itu mengatakan ini benar adalah utusan Allah. Karena mukjizat adalah amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Banyak para jemaah sekalian, mukjizat para nabi, mukjizat para rasul.
Tapi yang masih kita rasakan dari sekian mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Karena itu bersyukur. Ayo bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Ayo kita jaga. Bagaimana sekiranya kita pelajari, kita bisa baca, kemudian bisa kita maknakan, kemudian bisa kita hayati, kemudian kita bisa amalkan dan seterusnya. Al-Quran itu yang Bapak baca itu. Apa kehebatannya Pak Kiai? Banyak, nggak cukup lah. Sekali lagi saya ingetin, katanya Pak Wakil Gubernur jangan panjang-panjang. Apa di antara kehebatan Al-Quran? Al-Quran itu di antaranya yang bisa saya ceritakan di sini. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Quran itu apabila didengar dibaca tidak pernah kita bosan. Betul. Bapak baca Quran, imam baca Quran, kita baca Quran paling sedikit kalau kita rajin sholat 5 waktu 17 kali kita baca Quran, yakni baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa kali? Paling sedikit 17 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 17 kali. Belum lagi sholat sunat, belum lagi sholat tarawih, belum lagi kalau selamatan, belum lagi kalau banyak tahlilan dan sebagainya. Berapa kali kita baca Al-Fatihah? Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, bosan tidak? Bosan tidak? Tidak. Aneh kan? Aneh, bin ajaib itu. Cuma kita kadang-kadang kalau tidak diceritakan begini, seakan-akan hal yang biasa. Kebalikannya banyak lagu atau bacaan buku, kita mungkin sehari 2 hari senang, tapi ya sebulan sudah bosan. Benar nggak? Tapi kalau Al-Quran tidak. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Itu kehebatan Al-Quran. Apalagi Pak Kiai, Quran itu sampai detik ini tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Kehebatan bahasanya, kefasihan bahasanya, tidak lekang oleh waktu, tidak mampu ditiru, tidak mampu dirubah, tidak mampu ditambah, tidak mampu dikurangi. Dijamin kemurnian Al-Quran. Dan sampai detik ini ditantang oleh Al-Quran sejak dulu oleh Allah. Kalau kamu memang benar menuduh bahwasanya Nabi Muhammad adalah bukan Nabi, Qurannya adalah palsu, ditantang sama Al-Quran. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Qul katakan Muhammad, in kuntum, kalau kamu semua fi raibin, kamu ragu, mimma nazzalna, terhadap Al-Quran yang aku turunkan ala abdina, terhadap hambaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu, benar nggak ya Quran itu dari Allah kepada Nabi Muhammad? Jangan-jangan karangan Nabi Muhammad. Kalau kamu ragu, fa'tu bi suratim mim misli, coba datangkan satu surat seperti Al-Quran. Jangan Quran penuh dari Fatihah sampai An-Nas, jangan kebanyakan. Fa'tu bi suratim mim misli, datangkan satu surat saja. Satu surat itu berapa, Pak? Satu surat itu paling sedikit 3 ayat. Contohnya, inna a'tainakal kautsar 1. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 surat. Sejak dulu 1400 tahun yang lalu ditantang sama Allah. Kalau kamu ragu terhadap Quran, bahwasanya Al-Quran benar-benar dari Allah, fa'tu bi suratim mim mislih, datangkan satu surat saja. Jangan sendirian. Wada'u syuhada'akum min dunillah, ajak teman-temanmu semuanya selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar. Selanjutnya ayat tadi disambung dengan pernyataan Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu
Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oh, pada diam semuanya. Uiddat lil kafirin. Apa terkesima, apa terpesona? Bapak, Ibu, kalau Quran dibaca bifahmin au biwari fahmin, faham tidak faham, ngerti tidak ngerti, Bapak dapat pahala. Tapi kalau selain Quran misalnya Bapak nggak ngerti, hati-hati. Ini apa, bacaan apa itu? Jangan-jangan ilmu sihir. Tapi kalau Quran bifahmin au biwari fahmin, faham tidak faham, ngerti tidak ngerti, dapat pahala. Apalagi yang baca seperti Kiai Misbah. Bercanda. Fa illam taf'alu, apabila kamu tidak bisa mengerjakan, walan taf'alu, dan tidak akan bisa mengerjakan. Jadi kalau lan masuk kepada fi'il mudhari', kalau anak pesantren tahu, fa illam taf'alu, kalau kamu nggak bisa mengerjakan, walan taf'alu, dan tidak akan bisa mengerjakan. Maka kalau sudah nyerah aja, kata Al-Quran. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Udahlah, takut kepada Allah. Takut kepada siksanya Allah. Di mana siksanya Allah itu? Api neraka, bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Nah, sekarang ayo. Oh, kalau saya cerita nggak cukup lah. Dan itu saya seneng kalau Bapak Wakil Gubernur mengingatkan jangan panjang-panjang gitu. Kalau terlalu panjang, kasihan ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Gak enak jadinya. Jangan senyum-senyum. Saya nggak tahu yang senyum yang mana, pakai masker semua kan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kesimpulannya satu, ngapain Pak Kiai menceritakan kehebatan Al-Quran? Ayo detik ini, karena Ramadan adalah syahrul Quran, ayo kita semangat membaca Quran. Hatamkan Qurannya. Saya pesan paling tidak selama bulan Ramadan Bapak ini sukses 5 hal. Sukses puasanya nggak bolong-bolong. Sukses sholat tarawihnya jangan kosong. Saya harap kalau tidak kosong, insya Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Jadi kalau Bapak sholat tarawih bersamaan bertepatan dengan Lailatul Qadar, sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan, bahkan khairun, lebih bagus. Ya Allah, merinding saya. Umur siapa? Pak Wakil Gubernur, umur Bapak, Pak? Masih muda, 51. Masih muda dibanding Kiai Ma'ruf Amin. Ya, masih 51, itu pun mulai dari kecil belum tentu ibadah. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad, misalnya malam ini kita ibadah, kok bersamaan dengan Lailatul Qadar, ya Allah, khairun, lebih baik daripada sholat tarawih min alfi syahrin, 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada umur kita, amin ya rabbal alamin. Tolong juga baca Quran. Sukses puasanya, sukses tarawihnya, sukses baca Qurannya, hatamkan. Apalagi sukses Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Yang terakhir, sukses zakat dan sedekahnya. Ya, saya walaupun nggak punya uang, saya kalau tarawih itu sampai paksa-paksain, entah bawa 10.000, 100.000, tak paksa-paksain. Barangkali ada kotak yang lewat, saya masukin. Ya Allah, kalau ketemu sama Lailatul Qadar berapa nilainya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.